Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Oke, sekarang balik lagi bareng saya Ardan dan juga Mas Relo. Kita mau membahas soal mahasiswa, Mas, karena tadi kan kita udah hidup mahasiswa ya. Wis. Nah, Siap, siap. agak deketan dikit ya, Tan ya. Nah, Oke, oke, oke. kalau misalnya 2 tahun kemarin kan bisa dibilang mahasiswa bangkit nih. Mm-mm. Nah, itu kalau menurut Mas Relo sebagai salah satu petinggi kampus itu bangkitnya itu kenapa sih? Ya, oke. Sebenarnya 2 tahun kemarin dan tentunya 2020 ini ya. Kita kan Iya, kemarin itu ada isu perihal Omnibus Law. bener. Kenapa mahasiswa melaksanakan aksi atau demo itu menurutku karena dari pemerintah itu mungkin kurang melihat bahwa mahasiswa itu juga punya peran penting dalam apa ya istilahnya memperjuangkan hak-hak rakyat dan hak mahasiswa karena tidak terlalu tanda kutip digubris akhirnya mahasiswa melaksanakan aksi-aksi ini biar Mm, tujuannya pemerintah melek dan tidak menganggap sebelah mata tentang mahasiswa padahal mahasiswa kan juga berperan penting kan gitu. oke. Dan kalau kita lihat kenapa sih kok baru 2 tahun ini menurutmu kenapa? Kalau Ya, aku ya, heeh. menurutku sih karena ketidakpuasan Mm. mahasiswa terhadap pemerintah ya. Tapi kok baru 2 tahun ini? Nek menurutmu itu ngapa itu? Ya, kalau menurutku mungkin karena memang momennya pas ya dan Mm, istilahnya kesadaran dari mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia pun akhirnya muncul karena setelah kita melihat situasi dan kondisi seperti ini makanya mahasiswa berani 2 tahun ini kayak ayo kita aksi bareng-bareng. oke. Dan eh, kompaknya itu emang karena sebuah isu kan pasti. Mm-mm. Nah, isu itu terjadi kalau nggak salah kemarin itu di tahun keempat kepemimpinan Jokowi ya. Ya 2000 apa ya 2019 waktu itu. 19 ya. Waktu Jokowi mau nyalon lagi. Nah, itu kan Mm-mm. berarti udah 4 tahun. 3 tahun itu sebenarnya kita ngapain itu sebelumnya? Kan Kenapa kita baru di tahun keempat gitu ya? kita kan masih SMA. Oh iya, kita baru masuk 2018 ya. Bener. Oh iya, bener Makanya sih. belum tahu kenapa kok kemarin tuh mungkin kita yang nggak tahu aja gitu. Oke, iya sih, bener sih. Terus kalau misalnya demo menurutmu asik gak? Menurutku ya, Oh, jujur aku baru pertama kali ngerasain demo sekali. Itu pas Omnibus Law kemarin di Jogja. hmm, Tuh. lah kok ikut nggak itu? Ya, yang pertama, ya Hmm, aku kayak kan dari kampusku sendiri kayak ini loh, kita sebagai mahasiswa harus sadar ini Omnibus Law ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan ke pemerintah gitu. oke. Makanya aku ya dan juga aku pengen tahu lah atmosfer aksi itu Demo. Oh gimana iya. gitu. Emang pertama demonya paling gayang sih. Ya. Apalagi kalau wis mencar-mencar. Mas Ardan kapan pertama kali demo? Pertama demo aku tuh waktu RUU KPK dulu. Waktu itu masih semester 3 nih nggak salah. Kayak ngurusi waktu itu kan juga ada banyak maba. Hmm. Ikut backingin maba padahal ya lagi pertama nggak ngerti apa-apa. Tapi emang demo itu asik sih. Paling enggak itu eh, perasaan kita, unek-unek kita ke pemerintah bisa disampaikan lewat situ. Ya, Dan walaupun nggak digubris sih. Oh iya, sama kenapa kok kita ini nggak digubris ya? Padahal demo kita itu juga cukup gede loh. Istilahnya ini hmm, kan udah suara rakyat Indonesia ya. ya, Bahkan yang Omnibus Law itu kan nggak cuma mahasiswa yang turun, hmm, buruh, pekerja-pekerja, malah anak STM juga pada datang. ikut turun. Itu kan Hmm, berarti sebenarnya bukti kalau Omnibus Law ini ditolak. Tapi kok masih tetap aja dijalankan. KPK juga gitu. Apa ya. peran mahasiswa sekarang ini udah nggak segarang dulu sih sebenarnya. Menurutku ya, sebenarnya jujur aku setelah melihat secara detail ya, Omnibus Law itu memang menurutku ada hal yang memang ini membuka jalan untuk
istilahnya perubahan ke Indonesia terutama bidang ekonomi. Tapi Mm-mm. memang dalam penyusunannya menurutku terlalu cepat. Iya, Yang kedua, dari aspek-aspek lingkungan itu ada beberapa pasal yang menurut dan aku lihat kajian ada yang pasal karet itu ya. ya Oke. Tapi itu nek omnibus law sekarang masih ada itu, udah ada draftnya belum sih? setahu aku udah ada ya yang terbaru itu. Tapi Oke. beda-beda lembarnya apa nggak tahu Oh, aku. berarti dari yang dulu sampai sekarang ganti-ganti gitu ya? Hmm, Itu kan sebenarnya kalau misalnya eh Mas Relo ini kan di ketua BEM fakultas ya, itu kan ada juga ADART. hmm. Nah, kayak gitu itu draftnya juga kayak omnibus law gitu nggak sih, ganti-ganti gitu? Kalau ADRT biasanya itu perubahannya setiap setahun sekali. Kalau di kampusku sendiri ADRT baru di sebelumnya itu draft ya, tapi Mm-mm. kemarin baru aja disahkan gitu. Dan Oke. Oh, alah. Terus nek misalnya nih 2019 kita ada RUU KPK hmm, yang bikin rame, 2020 ada Omnibus Law. Nah, kalau 2021 kelihatannya mahasiswa bakal apa bersatu ya? lagi nggak nih? Kalau dari aku Kita belum lihat nanti ada apa gitu ya, iya tapi bersatu atau enggaknya dulu ini. pasti bersatu dong, mahasiswa harus bersatu. Oke, tapi pasti ya itu ya, yakin ya. Yakin, insya Dan yang Allah. membuat bersatu kan biasanya isu-isu gitu ya. Isu. Nah, itu isunya menurutmu apa ini yang tahun bakal rame nih 2021? Kalau dari aku jujur masih kurang kayak apa ya, isu-isu yang mungkin bisa diangkat maksudnya viral di 2021, tapi menurutku lebih ke kebebasan sipil. Kebebasan Kayak sipil gimana? kemarin kan kita ada kayak Agak deketin oh diri ya. ya Oke. itu yang pembubaran ormas atau apa, nah mungkin itu, Ah, nah itu mungkin bisa menurutku kayak mungkin bisa muncul sih 2021 oke, sama penahanan HRS juga ya. Itu ya. oh itu bisa jadi salah satu isu sing gede sing bisa bikin orang-orang turun ke jalan, bukan cuma mahasiswa sih kalau itu Iya. menurutku. Dan eh nah kalau yang isu kayak tadi itu nek menurutku udah bukan awang-awang lagi, itu menurutku udah Pasti ya menurutmu ya. pasti bakal pecah sih. Tapi nek nek di 2021 nih, kamu ada di pihak siapa nih kamu? Maksudnya pihak. Ketika nanti ada demo soal hal ini. Kalau dari aku pasti aku Pak mengobservasi dulu ya. Aku Mm-mm. belum jujur aku belum mengkaji sebenarnya emang sesuai peraturan gimana, sesuai Oke. anu gimana itu sih. Belum bisa sih aku. Oke, kalau pembubaran ormas di 2000 itu bubarnya udah 2020 lah, baru Enggak, aja ya kelihatan ya. kalau nggak salah itu Mau tahun baru itu ya. heeh. Oke. Dan kalau menurutku di pembubaran ormas ini sih sebenarnya nggak ada yang terlalu aku masalahin. Yang aku masalahin itu sebenarnya cuma kayak gini sih. Takutnya kalau misalnya ormas oposisi dibubarin, satu ormas oposisi besar dibubarin, nanti ormas-ormas oposisi lain itu bakal dibubarin juga. Apalagi Hmm, kalau sekarang kita tahu partai oposisi kan cuma tinggal satu. tinggal satu ya. Bisa dibilang kalau sekarang ini nek menurutku loh ya, demokrasi sekarang itu belum bisa check and balance. Hmm, Soalnya hmm. kan, nah yang bikin check and balance-nya sekarang itu kan juga cuma ormas-ormas saja. Ya. Partai di legislatif udah tinggal satu, udah nggak bisa apa-apa lah istilahnya. Hmm. Dan eh, pembubaran ormas ini menurutmu malah bikin ormas-ormas lain ini ikut bubar juga atau malah bikin adanya ormas-ormas baru nanti? Kalau dari aku apa ya istilahnya dari pemerintah mungkin sudah mengkaji ya kayak Mm-mm. kenapa ormas ini dibubarkan, mungkin perihal apa-apa tapi aku belum tahu secara detailnya. Tapi itu tadi check and balance harusnya penting sih. Iya. Maksudnya bagaimana pemerintah itu juga tidak merasa aman, maksudnya Mm-mm. jangan terlena gitu, harus ada Iya yang benar. berani mengkritik gitu. Karena kritik kan bukan berarti kebencian ya. Sebenarnya Ya eh, benar. kalau mahasiswa pun sebenarnya juga support support pemerintah selama itu
jalan yang benar. Kadang kan Hmm, yang didemo kan bukan pemerintahnya, cuma satu kebijakan atau dua kebijakan. kebijakannya aja. Dan kalau demo gitu kan mesti pro kontra ya. Sesama Ya. mahasiswa, mesti juga ada mahasiswa yang nggak suka demo. Oh, pasti Mesti malah kadang banyak. mikir ngapain sih demo, Heeh. udah enak-enak gini hidup biasa aja. Mm-mm. Nah, nek misalnya kamu nanggepi yang kayak gitu gimana nih sebagai pemimpin? Kalau dari aku ya itu hak mereka ya.